Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Monica Dewi Siboro dari kelas 11 Perhotelan 1. Dalam kesempatan presentasi ini, saya akan membahas tentang organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo adalah sebuah pergerakan pemuda yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Kelahiran Budi Utomo menumbuhkan lahirnya gerakan-gerakan pemuda untuk berjuang melalui pengajaran dan pergerakan organisasi. Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Sutomo bersama para mahasiswa School of Leading Fund in Islands Artsen atau Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji. Organisasi yang memiliki peran penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia ini pertama kali digagas oleh Dr. Wahidin Soedirohusodo. Organisasi ini merupakan organisasi modern dengan susunan pengurus yang lengkap dan tujuan yang jelas yang dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Budi Utomo. Budi Utomo sampai dengan pengakuan kedaulatan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977. Pergerakan nasional di Indonesia dimulai dengan kemunculan sejumlah organisasi-organisasi yang berkeinginan mengawal perjuangan pergerakan nasional demi mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Saat itu, sejumlah organisasi pemuda yang ada sudah meliputi segala bidang, mulai dari bidang sosial, budaya, ekonomi, hingga politik. Hanya saja, kebanyakan organisasi tersebut bergerak pada skala lokal. Untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dianggap perlu adanya organisasi yang bersifat nasional. Kemunculan organisasi nasional dimulai setelah adanya golongan elit intelektual yang memiliki wawasan yang luas. Setelah diterapkannya pendidikan sistem barat bagi pelajar pribumi. Akhirnya, setelah tahun 1900, barulah muncul berbagai organisasi pergerakan nasional. Kemunculan organisasi nasional ini diawali dengan berdirinya Perkumpulan Budi Utomo sebagai sebuah organisasi pemuda yang bersifat sosial, ekonomi, dan budaya, namun tidak bersifat politik. Sejarah berdirinya Perkumpulan Budi Utomo. Perkumpulan Budi Utomo didirikan oleh para pelajar Stovia atau School of Leading Fund Islands Artsen, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji, di bawah pimpinan R. Sutomo. Organisasi ini didirikan secara resmi pada tanggal 20 Mei 1908. Sebelum R. Sutomo mendirikan Perkumpulan Budi Utomo, Dr. Wahidin Soedirohusodo bersama dengan R. Sutomo dan M. Suraji terlebih dahulu melakukan sebuah pertemuan pada akhir tahun 1907 di Gedung Stovia. Dalam pertemuan tersebut, Dr. Wahidin mengemukakan sejumlah ide-ide untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui St. Yudi Funds atau dana pendidikan. Menurut Dr. Wahidin, jika suatu bangsa sudah cerdas, maka akan banyak wawasan yang timbul, sehingga bangsa Indonesia tidak akan mudah diadu domba dan diatur oleh pihak penjajah. Gagasan itu disambut baik oleh R. Sutomo dan kawan-kawan yang memiliki misi dan keinginan yang sama. R. Sutomo dan para pelajar Stovia yang telah banyak mengetahui perjuangan di negara-negara lain dan telah tertanam rasa nasionalisme dalam dirinya, menginginkan kehadiran suatu organisasi yang dapat mengangkat derajat bangsa dan negara. Selanjutnya, Sutomo bersama dengan M. Suraji mengadakan pertemuan dengan mahasiswa Stovia yang lain untuk melanjutkan pembicaraan mengenai pendirian organisasi yang telah dibahas dalam pertemuan sebelumnya bersama Dr. Wahidin. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang anatomi milik Stovia tersebut, dibentuklah sebuah organisasi yang diberi nama Perkumpulan Budi Utomo. Susunan pengurus pada awal berdirinya Budi Utomo. Pada saat awal berdirinya, susunan pengurus Perkumpulan Budi Utomo ditetapkan secara lengkap. Tujuan organisasi juga dituangkan secara jelas ke dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Budi Utomo.
Adapun kepengurusan Budi Utomo saat berdirinya Perkumpulan Budi Utomo adalah sebagai berikut. Ketua R. Sutomo, Wakil Ketua M. Sulaiman, Sekretaris 1 Suwarno I atau Gondo Suwarno, Sekretaris 2 M. Gunawan, Bendahara R. Angka, Komisaris M. Suraji, M. Muhammad Saleh, Suwarno 2 M. Suwarno dan R. M. Gumra. Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta. Pada tanggal 3-5 Oktober 1908, Perkumpulan Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Dalam kongres tersebut, ditentukan susunan pengurus besar Budi Utomo, ADART Budi Utomo, serta ditentukan juga kantor pusat Budi Utomo. Para pendiri Budi Utomo yang merupakan pelajar Stovia kemudian menjadi pengurus Budi Utomo cabang Betawi. Sementara itu, kantor pengurus besar Budi Utomo berada di Yogyakarta, diketuai oleh RTA Tirto Kusumo. Wakilnya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pelajar Stovia yang menjadi pendiri Budi Utomo pun berjiwa besar. Menerima keputusan, mereka juga merasa masih muda dan masih harus sibuk dengan sekolahnya. Tidak lama kemudian, setelah kongres tersebut, mulailah bermunculan cabang-cabang Budi Utomo yang didirikan di daerah-daerah, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Meskipun Budi Utomo sudah memiliki cabang yang cukup banyak, perubahan langkah perjuangan belum berubah sama sekali. Organisasi ini tetap menempuh perjuangan melalui bidang sosial budaya. Organisasi Budi Utomo juga memiliki hubungan yang cukup dekat dengan pemerintah karena para pengurusnya sebagian besar terdiri dari para pegawai pemerintah. Hal ini juga yang membuat Budi Utomo terkesan lamban dan sangat hati-hati dalam mengambil langkah. Anggota Budi Utomo yang tidak sabar akhirnya terpaksa keluar dari keanggotaan Budi Utomo. Di antaranya adalah Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Keduanya memutuskan keluar karena mereka menginginkan gerakan yang militan dan langsung bergerak dalam bidang politik. Sebenarnya, Budi Utomo bukannya tidak mau bergerak dalam bidang politik, namun Budi Utomo tidak ingin terburu-buru karena mereka sejak awal memiliki prinsip untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Budi Utomo berpegang pada prinsip biar lambat asal selamat daripada hidup sebentar mati tanpa bekas. Mereka menganggap masih banyak hal yang diperlukan dalam pergerakan mereka yang mengharuskan Budi Utomo tetap bekerja sama dengan pihak pemerintah. Semboyan Budi Utomo menggunakan filsafat tumbuhnya pohon beringin yang hidupnya lambat dan tumbuh dengan sabar. Meskipun lambat, pohon ini semakin lama semakin bertambah besar. Pohon beringin yang sudah besar berdiri dengan kokoh dan rindang, serta dapat memberi keteduhan siapapun yang ada di bawahnya. Filosofi pohon beringin yang dijadikan semboyan itu terbukti dalam langkah pergerakan Budi Utomo. Organisasi ini mampu bertahan cukup lama dari tahun 1908 sampai 1926. Budi Utomo masih tetap bergerak dalam bidang sosial budaya dan belum berubah ke bidang politik. Budi Utomo mengubah langkah ke pergerakan politik setelah Dr. Sutomo kembali dari negeri Belanda dan mendirikan Organisasi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI yang bergerak dalam bidang politik. Barulah Budi Utomo juga mulai mengubah langkah perjuangan ke dalam bidang politik. Selama di Belanda, Dr. Sutomo telah mendapat pengalaman perjuangan dalam memimpin Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda yang kebanyakan bergerak dalam bidang politik. Karena itu, tidak sulit baginya untuk merubah pergerakan Budi Utomo dari pergerakan sosial budaya ke pergerakan politik. Pada tanggal 24-26 Desember 1935, dalam Kongres Budi Utomo yang diselenggarakan di Solo, terjadi fusi atau penggabungan antara PBI dengan Budi Utomo menjadi satu dengan nama Partai Indonesia Raya atau Parindra. Gerak langkah organisasi tersebut dalam bidang politik bahkan masih sangat terasa hingga jatuhnya pemerintahan Hindia Belanda. Kita lanjut, tujuan organisasi Budi Utomo. Tujuan umum dari pendirian organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan kedudukan bangsa Jawa,
Sunda, dan Madura pada diri sendiri dan mempertinggi kemajuan mata pencaharian serta penghidupan bangsa dengan memperdalam kesenian. Selain itu, tujuan Budi Utomo juga mencangkup upaya untuk menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat dengan fokus pada pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Budi Utomo ingin memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik, industri, dan menghidupkan kembali kebudayaan. Budi Utomo juga memiliki tujuan khusus yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Budi Utomo. Tujuan khusus tersebut antara lain adalah memperhatikan kepentingan pelajaran umum, menjunjung tinggi dasar-dasar peri kemanusiaan, dan menjaga penghidupan bangsa yang pantas. Pengaruh dan keberhasilan organisasi Budi Utomo. Kelancaran Budi Utomo menjadi tonggak yang menumbuhkan semangat perjuangan dan menjadi inspirasi berdirinya berbagai organisasi di seluruh Indonesia. Budi Utomo menjadi organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia dan berhasil bertahan cukup lama. Organisasi ini juga menjadi jembatan antara para pejabat kolonial yang maju dengan kaum terpelajar Jawa. Meskipun mengalami perubahan dalam corak dan tujuan, Budi Utomo tetap memberikan sumbangan yang tidak ternilai bagi masa depan Indonesia. Kita lanjut, peran organisasi Budi Utomo dalam kebangkitan nasional. Masa perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 masih bersifat kedaerahan dan belum adanya rasa persatuan dan kesatuan. Kejayaan Indonesia pada masa lalu merupakan hal yang sangat bersejarah, di mana dulu berdirilah kerajaan-kerajaan yang membuat Indonesia terkenal sampai ke negara lain. Di samping itu, Indonesia juga mendapat julukan mutiara dari timur karena rempah-rempahnya. Tetapi, setelah masuknya bangsa Eropa, khususnya Belanda, kejayaan itu lambat laun hilang. Penjajahan yang dilakukan oleh Belanda sangat menyengsarakan rakyat Indonesia, terutama adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh gubernur-gubernur jenderal pada masa itu. Kesengsaraan membuat rakyat menjadi terbelenggu, banyak kelaparan dan kebodohan. Tetapi dari segi positif, adanya penjajahan Belanda, yaitu munculnya politik etis, yaitu politik balas budi. Sesudah tahun 1908, mulailah perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia mengarah pada persatuan dan kesatuan, sehingga munculnya rasa nasionalisme yang dilatar belakangi oleh faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah akibat lamanya penjajahan yang dilakukan oleh Belanda, dan untuk faktor ekstern munculnya paham-paham baru di Asia. Nasionalisme merupakan semangat untuk mencintai negaranya sendiri dan membela negara sesuai titik darah penghabisan. Lahirnya organisasi Budi Utomo tahun 1908 juga tidak terlepas dari politik etis yang diterapkan oleh Van den Venter masa penjajahan Belanda. Politik ini sebagai balas budi terhadap bangsa Indonesia dalam prakteknya. Salah satunya adalah masalah edukasi atau pendidikan. Kita lanjut. Masa kolonial Belanda didirikan seolah-olah hanya untuk kalangan pribumi yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Belanda dalam hal ini, siapa saja yang ingin bekerja di pemerintahan harus mengenyam pendidikan barat. Politik balas budi akan melahirkan golongan-golongan terpelajar. Salah satunya adalah Dr. Sutomo. Beliau adalah mantan mahasiswa Stovia atau sekolah kedokteran yang dulu didirikan oleh negara Belanda di Indonesia. Stovia merupakan tempat awal para remaja-remaja pribumi untuk menumbuhkan rasa semangat nasionalisme. Ketika studi di Stovia atas saran-saran temannya, didirikanlah Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi modern yang pertama abad 20 yang didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Tujuannya adalah untuk memajukan bangsa Indonesia dalam hal pengajaran, kebudayaan, dan mempertinggi cita-cita kemanusiaan. Jangkauan organisasi ini sebatas Pulau Jawa dan Madura saja, lambat laun meluas sampai ke seluruh tanah air. Awal terbentuknya Budi Utomo adalah gagasan dari Dr. Wahidin Sudirokusudo, alumni Stovia,
sebagai penggagas bantuan dana pendidikan bagi pelajar yang berprestasi tapi kurang mampu. Di dalam Budi Utomo juga mengembangkan rasa nasionalisme karena gagasan antara Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo cocok. Maka mereka menghendaki agar dana pendidikan untuk mereka yang berprestasi tapi kurang mampu tidak diadu domba oleh penjajah. Organisasi ini merupakan organisasi modern yang pertama di Indonesia yang berasal dari golongan terpelajar, yaitu mahasiswa-mahasiswa Stovia dan dari mahasiswa-mahasiswa sekolah, pertanian, pamong, raja, dan lain-lain. Budi Utomo lebih menitik beratkan pada bidang pendidikan. Terbukanya pendidikan bagi kalangan pribumi Hindia Belanda menaruh harapan bagi kemajuan serta dapat mengangkat harkat dan martabat bangsanya, tetapi pendidikan masih tergolong mahal. Budi Utomo melakukan kongres sebanyak 2 kali. Kongres Budi Utomo pertama kali dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908 di kota Yogyakarta, menghasilkan keputusan bahwa tujuan Budi Utomo adalah terpacu masalah pendidikan, yaitu dibukanya sekolah dagang, pendidikan guru, dan adanya perubahan kurikulum pada sekolah tertentu. Setelah mengadakan kongres pertama, Budi Utomo mengadakan kongres kedua di Gedung Mataram, Yogyakarta pada 10-11 Oktober 1909. Tujuannya yaitu mengalami perpindahan dari bidang pendidikan ke politik karena anggotanya kebanyakan berasal dari kalangan pegawai sipil, sehingga tujuannya tidak difokuskan lagi pada rakyat. Pentingnya organisasi pergerakan bagi rakyat, maka Budi Utomo menerima anggota dari kalangan rakyat biasa, sehingga pergerakan ini berubah menjadi pergerakan kerakyatan dalam bidang politik, sehingga muncullah organisasi-organisasi pergerakan lainnya, seperti Serikat Islam, Indies Party. Organisasi Budi Utomo dikatakan sebagai awal kebangkitan di Indonesia karena Budi Utomo mengedepankan kepentingan nasional untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.